Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk yang sudah datang ke channel aku. Kalau belum subscribe, tolong jangan lupa di subscribe, kemudian bunyikan lonceng, dan jangan lupa kasih like serta komentar biar aku makin semangat ya. Jodoh 5 Langkah, episode 107. Di kantor. Di luar dugaan, kedua orang tuanya mau mendukung seperti ini. Dengan cepat Zainab menganggukkan kepalanya. Anita dan Joni sejak tadi hanya diam dan menyimak obrolan. Begitu banyak pertanyaan yang ingin diberikannya kepada putra dan juga menantunya. Oma yakin Zainab pasti bisa. Anita tersenyum. Dengan sengaja wanita itu menginap di rumah putranya karena ingin bersama dengan cucu-cucunya dari libur seperti ini. Apalagi cucu laki-lakinya akan segera berangkat ke Amerika. Ya Oma, insya Allah. Mimi aja bisa. Ain juga harus bisa. Meskipun usianya masih sangat muda, namun Zainab memiliki semangat yang tinggi dan pantang menyerah. Cucu opah yang cantik ini sangat pintar. Tapi Vira sama Vino mana? Kenapa tidak turun? Tanya Joni. Masih tidur kali opah, jawab Rangga. Ia mulai menyantap nasi gorengnya. Habibi dan Arumi mengurun keningnya. Tidak biasanya mereka bangun jam siang. Iya, meskipun hari libur, Habibi begitu mengetahui bagaimana tabiat putri sulungnya. Vira lagi hamil, Mas. Ya, biasa bila bawanya tidur. Arumi menjelaskan kepada suaminya. Dia sangat memahami seperti apa kondisi wanita hamil. Oh iya, lupa kalau mau punya cucu. Habib kembali teringat kondisi putri sulungnya saat ini. Mama berharap Vira hamilnya nggak mabuk, kasihan. Apalagi kalau hamil anak kembar. Anita Abdul sangat mencemaskan cucu sulungnya. Iya Mi, semoga aja. Sejauh ini belum kelihatan bawaan mual. Arumi tersenyum. Jam 3 pagi, aku dan Mas Vino di kerjaan si kembar. Rangga berkata sambil menyantap sarapannya. Di kerjaan bagaimana? Tanya Habibi. Ceritanya semalam, aku itu ke dapur untuk ambil air dingin di kulkas. Terus aku lihat Mas Vino di dapur sama Kak Vira. Aku tanyain, soalnya heran. Juga lihat Mas Vino dan Kak Vira di dapur di jam tengah malam. Ternyata Mas Vino mau bikin rujak. Rangga sedikit tersenyum. Bikin rujak di tengah malam? Tanya Arumi. Iya Mi, Mimi bayangin aja gimana Mas Vino yang tidak tahu apa-apa disuruh buat rujak. Rangga tersenyum. Bukan hanya Habibie yang tertawa ketika mendengar ucapan Rangga, namun Arumi, Anita, dan Joni ikut tertawa. Mereka tidak bisa membayangkan bagaimana wajah bengong pria bule itu ketika membuat rujak untuk istrinya. Zainab yang masih tidak memahami seperti apa perubahan mode wanita hamil, hanya dia mendengarkan sambil menyantap nasi gorengnya. Terus gimana jadinya? Tanya Arumi. Ya, karena aku lihat Mas Vino kebingungan, aku bantuin buat rujaknya. Cuma ya itu, Mi. Apa? Apa kacangnya kegosongan atau kepedasan? Tanya Arumi. Rangga menggelengkan kepalanya. Bukan gitu. Rujaknya selesai, Kak Vira tidur. Rangga tertawa nyengir. Arumi tertawa ngakak memandang Rangga bercerita. Enggak kebayang deh gimana kalian bikin rujak di tengah malam. Tapi, Mimi bisa melihat rekaman CCTV. Arumi tertawa dan menutup mulutnya. Ia sudah bisa bayangkan bagaimana terhibur ketika melihat video tersebut. Mimi juga pengen lihat itu rekaman CCTV. Nanti kita nonton ya sama-sama, ucap Anita. Raga hanya menggaruk-garukkan kepalanya ketika mendengar ucapan maminya. Ternyata bukan hanya si kembar saja yang sedang melihat penderitaannya, namun juga mami serta calon adik bayinya. Bukan cuma si kembar yang usil, adik bayi juga. Rangga berkata dan masukkan nasi ke dalam mulutnya. Ini bukanlah kali pertama Zainab datang ke perusahaan milik Rangga. Sejak awal perusahaan ini berdiri, Rangga selalu membawanya. Namun karena kesibukannya, sekolah dan kelulusan hingga membuat dirinya tidak lagi datang ke sini.
Apa siap jadi pemimpin? Rangga tersenyum dan masuk ke dalam gedung yang merupakan tempat di mana perusahaannya berdiri. Siap, sepertinya kalau usaha pengiriman barang seperti ini, paling cocok digabung dengan toko online ya bang. Kemarin rencananya seperti itu, tapi abang sekarang sudah nggak bisa lagi menghandle. Abang sudah buat proposal dan mengajukan ke perusahaan-perusahaan penjual online. Sekarang masih menunggu, apakah proposal abang disetujui atau tidak. Rangga tersenyum. Seperti itu juga keren. Moga perusahaan toko online mau bekerja sama dengan perusahaan kita. Jawab Zainab. Iya sayang, biar kita cepat kaya. Ini hari libur, jadi nggak banyak karyawan yang kerja. Rangga tersenyum. Iya. Zainab dan Rangga kemudian masuk ke dalam ruangan kerja milik Rangga. Gedung yang menjadi tempat kantor pusat dari perusahaan yang bergerak di bidang pengiriman barang milik Rangga tidaklah begitu besar. Ia hanya mengambil 3 buah ruko yang dijadikan untuk kantornya. Untuk mendirikan perusahaan ini, Rangga menghabiskan semua uang tabungannya. Mimi dan pipinya juga memberikan bantuan modal. Rangga menarik kursi yang ada di depan mejanya dan meletakkannya di samping kursi miliknya. Adek, duduk di sini. Rangga tersenyum. Iya, Zainab kemudian duduk di kursi yang sudah disiapkan Rangga. Kini tatapan matanya melihat fokus ke layar monitor yang baru menyala. Adek bisa cek pengiriman barang yang masuk dan tujuan pengiriman barang ke kota mana saja di sini. Rangga membuka aplikasi yang langsung tersambung secara online tersebut. Zainab memandang layar komputer dan menganggukkan kepalanya. Ini laporan pengiriman barang 1 minggu yang lalu, dan ini laporan pengiriman barang kemarin. Rangga melihat laporan pengiriman barang. Zainab menganggukkan kepalanya. Ngerti? Tanya Rangga. Ia ngerti. Tatapan matanya fokus ke layar komputer. Zainab memandang Rangga yang duduk di sebelahnya. Jantungnya berdegup dengan hebatnya ketika menyadari tatapan mata abang angkatnya hanya tertuju ke wajahnya. Dengan cepat Zainab menundukkan kepalanya. Melihat wajah cantik Zainab seakan menghipnotisnya. Semakin dilihat, wajah gadis itu semakin terlihat cantik hingga ia terpesona. Kemudian ini untuk mengecek barang kiriman kita. Sudah sampai mana? Rangga grogi sendiri. Iya, Zainab kemudian menatap layar komputer. Ini untuk mengecek data bulanan. Meskipun jantungnya berdegup dengan hebat, namun tetap saja Rangga harus fokus dengan apa menjadi tujuannya. Zainab tidak banyak berbicara. Gadis wajah cantik itu menjadi pendiam mendadak. Meskipun jantungnya berdetak dengan hebat, namun ia tetap fokus dengan apa yang diajarkan Rangga. Jika sedang berduaan, maka akan ada orang ketiga. Orang ketiga itu adalah setan. Apakah ini artinya aku yang menjadi setannya? Pria yang duduk di sofa tidak jauh dari tempat duduk Rangga berkata. Rangga sejak tadi hanya fokus dengan layar komputer dan gadis yang duduk di sampingnya menghentikan pekerjaannya sejenak. Dipandangnya Robi yang duduk sendiri di sofa. Bila seandainya pria itu tidak berbicara, pasti ia tidak akan mengingat bahwa dalam ruangan ini ada orang ketiga. Wajah Zainab bersumerah ketika mendengar ucapan pria tersebut. Ia hanya mengajukan bibirnya menang sahabat dari abang angkatnya dan kemudian menundukkan kepalanya. Nggak usah dihiraukan, kita lanjut lagi. Rangga tersenyum. Seperti inilah ia menjaga agar tidak melakukan kekhilafan dengan adik angkatnya yang sudah dalam merayakan depan kedua orang tua angkatnya. Rangga tidak ingin kekhilafan yang dilakukannya merusak dan merugikan adik kesayangannya. Baginya Zainab bukan sekedar calon istri, namun juga menyayangi sebagai adik sendiri. Jalan-jalan ke Pekanbaru, jangan lupa beli sepatu. Kalau kamu suka channel aku, please subscribe aku. Terima kasih.